Salam jumpa lagi. Saat ini saya ditemani oleh istri saya yang tercinta, Ibu Uli Tando. Kemudian dua putri kesayangan saya, Teresia Villa. Lalu Maria Kristi Wakanubun. Mana Maria Kristi? Gimana kabar? Aman? Lalu juga ada saudari perempuanku. Ini bagaimana kabar? Baik? Oke. Kami sekeluarga akan melintasi wilayah Karpan. Kami mulai dari Galunggung. Bagi saudara yang ingin melihat Kota Ambon, khususnya wilayah Karpan, mungkin boleh berjalan bersama kami melalui tayangan ini. Ataupun saudara yang sudah lama meninggalkan Kota Ambon, kiranya juga boleh melihat perkembangan Kota Ambon terkini lewat tayangan kami ini. Saat ini kita berada pada posisi turun-turun Gunung Galunggung, wilayah Batu Merah. Ini arah dari luar kota masuk pusat Kota Ambon. Tetapi untuk ke arah Karpan kita tidak akan masuk pada pusat Kota Ambon, karena setelah turun-turun Galunggung ini kemudian kita akan mengambil arah sebelah kiri untuk ke wilayah Karpan. Nah, ini juga kita mulai melihat wilayah Batu Merah. Jalan tampak sepi karena hari ini adalah hari libur, hari Minggu. Kita masih pada wilayah Batu Merah. Kalau arah lurus itu berarti kita masuk pada wilayah Kota Ambon, atau kita akan masuk pada wilayah belakang Soya. Tetapi karena ini kita mau ke arah Karpan, maka kita akan belok ambil jalan sebelah kiri nih. Di Ambon masih terdapat para tukang becak. Walaupun tidak sebanyak seperti dulu, karena saat ini sudah banyak kendaraan alternatif. Ini kita pada posisi arah ke Karpan. Ini tampak gedung biru, ini adalah sekolah SMA Kalam Kudus. Kita memang perlu berhati-hati ketika melintasi wilayah ini. Jalannya memang lebar dan kondisi jalan baik. Hanya bahwa terdapat beberapa belokan yang cukup tajam. Kita melihat bagaimana tadi kita melewati beberapa belokan yang cukup tajam, dan ini juga kita masih terus berhadapan dengan belokan atau tikungan-tikungan yang tajam. Situasi kondisi jalan sepi. Nah, ini kita juga belokan, hati-hati kendaraan dari atas. Nah, apalagi belokan ini cukup tajam. Ini cukup tajam. Oke, kita perlu hati-hati ya. Kalau saat
waktu sibuk seperti hari Senin sampai Jumat, tentunya kondisi jalan agak sedikit ramai. Nah, kita mengambil sebelah kiri, ini kita berada pada posisi karpan atau karang panjang. Ya, nama ini rupanya diambil dari kondisi keadaan alam, di mana di sini terdapat banyak sekali karang yang keras. Ini kita melintasi wilayah Tugu Patung Kristina. Jadi kalau Patung Kristina Marta Tihau, tugunya itu berada pada posisi yang saat ini kita sementara melintasi. Ini pagar-pagarnya nih. Di pagar. Mungkin kita sudah kerap melihat di berbagai gambar, video yang menampilkan tentang patung Tugu Patung Kristina. Ini patungnya, tugunya. Dan dari arah Tugu ini, pada posisi ini kita melihat kota Ambon itu secara jelas. Ini perumahan Wakil Gubernur Provinsi Maluku. Kalau perumahan gubernurnya berada di Mangga 2. Ini perumahan Wakil Gubernur. Di Karpan ini terdapat beberapa perumahan dinas milik pemerintah tentunya, seperti ada perumahan dinas wali kota, wakil wali kota, kemudian kepala kejaksaan tinggi Provinsi Maluku, semuanya berada di wilayah Karpan. Selain itu juga terdapat beberapa kantor instansi, misalnya kantor DPR Provinsi Maluku juga berada di wilayah Karpan. Ada kantor Dinas Sosial, ada Badan Narkotika Nasional, kantor kesehatan, dan di sini juga terdapat lapangan sportol. Jadi lapangan bola kaki yang berada di wilayah Kota Ambon. Ada juga gedung olahraga, gedung pertunjukan seni. Semuanya berada pada posisi wilayah Karpan. Nanti dari Karpan ini kita akan melanjutkan perjalanan masuk ke wilayah Ahuru, kemudian Kopertis, dan kita tembus di Kayu Tiga. Ini sebelah kiri adalah gedung sportol, sebelah kanan adalah lapangan sportol. Juga di sebelahnya adalah gedung seni budaya. Kita masih berada pada wilayah Karpan atau Karang Panjang. Jalan tampak sepi, tidak ramai karena hari ini adalah hari libur, hari Minggu.
Ya, kita akan mengikuti jalan menuju arah wilayah Ahuru, tetapi kita tidak akan masuk ke dalam areal Ahuru lebih jauh karena kita akan tembus wilayah Gonzalo ke Pertis, kemudian lanjut ke wilayah Kayu Tiga. Bagi saudara yang berada di Kota Ambon yang belum pernah melihat lintasan ini, terutama lintasan dari Kopertis ke Kayu Tiga, maka mungkin dengan video kami ini saudara-saudari boleh lihat, termasuk juga yang berada di luar Kota Ambon, karena lintasan ini jarang ditempuh oleh orang-orang, termasuk penduduk Kota Ambon. Selain bahwa mungkin tidak punya kebutuhan, tetapi bahwa jalan ini cukup terjang, jalan ini cukup menurunnya tajam, kemudian juga menanjaknya tajam. Kalau kendaraan yang tidak kekuatannya tidak sebanding, seimbang, mungkin sulit untuk melintasi ini. Nanti kita akan lihat bagaimana kerawanan dari ini. Dari air kaki setan. Ini kita sementara turun-turun di kompleks arah ke Ahuru, atau biasanya oleh masyarakat, kalau wilayah sini itu biasa disebut dengan kompleks Moleng. Jalan di area lintasan ini, khususnya di bagian sini, termasuk juga sempit. Artinya kendaraan boleh. Ini sebelah kiri kita masuk wilayah Ahuru, tapi kita tidak ambil, kita harus lurus karena tujuan kita dari ke Kopertis kemudian ke Kayu Tiga. Hati-hati, pelan ya, kita perlu hati-hati karena memang jalannya tidak terlalu lebar, tapi cukup untuk bisa kita lalui dan lewati. Karena itu terus waspada, terus perlu hati-hati. Kita mulai masuk wilayah Kopertis, Gonzalo. Ya, kita melihat bagaimana situasi kondisi alam yang masih tampak hijau sejuk. Ya, di Ambon, Kota Ambon khususnya, ada beberapa wilayah yang berada di dataran yang rata, rendah. Tetapi kebanyakan wilayah itu berada pada posisi-posisi gunung. Pusat Kota Ambon sendiri berada di wilayah dataran rendah yang rata. Tetapi Karpan, Kopertis, Kayu Tiga itu wilayah-wilayah gunung. Yang saat ini kita lintasi, kita jejaki adalah wilayah gunung. Ya, kita perlu hati-hati karena jalannya memang tidak lebar, hanya cukup untuk bisa kita lalui dan lewati dengan tetap berwaspada. Belokan cukup tajam di sini, kita belok. Oke. Ini di depan kita ini ada jalan sebelah kiri itu ke arah Gonzalo, ke kantor Kopertis. Nah, ini kita lanjut, kita masuk ke wilayah Kopertis. Dari sini kita mulai menurun, tetapi ini belum terlalu menurun. Kita masih berada pada posisi Kopertis
wilayah Kopertis. Nah, ini kita mulai melintasi wilayah yang cukup menurun. Kita memang perlu waspada dan hati-hati, karena supaya demi keselamatan kita yang pengemudi yang sementara menurun, tapi juga bahwa pengemudi yang akan nanti naik. Misalnya ini ada kendaraan yang sebentar naik, kita harus hati-hati. Ya, oke, ya, pelan. Kendaraan, jalannya juga tidak terlalu lebar. Di bawah sini kita akan menyeberang jembatan. Nah, sebelah kiri kanan adalah air kali yang disebut dengan air kaki setan. Menurut cerita ada bekas telapak kaki ukuran setan. Ukuran setan berarti bukan ukuran manusia. Di atas batu di dalam kali. Saya sendiri belum pernah melihat itu, tetapi menurut cerita ini kita sementara menanjak. Tadinya turun, sekarang kita menanjak, dan ini cukup tajam. Tanjakan cukup tinggi. Lihat, hati-hati. Ini kemudian kita melakukan belokan. Ya, hati-hati kendaraan dari atas. Oke, kita terus naik. Ini perjalanan kita akan masuk ke wilayah Kayu Tiga. Jadi bagi kendaraan yang tidak kuat untuk naik gunung atau memiliki ada persoalan misalnya di rem dan segala macam, maka hati-hati untuk melewati lintasan ini. Nah, lebih mendingan kalau memang ke arah Kayu Putih, Kayu Tiga, boleh melalui arah Polda Lama dari Batu Meja ke atas. Memang ada tanjakan juga, tetapi tidak sebanding dengan tanjakan di air kaki setan, karena ini terlalu tinggi, terlalu suram dan terlalu tinggi. Kita sudah masuk pada wilayah Kayu Tiga. Ini wilayah Kayu Tiga. Oke, ini sepanjangnya adalah wilayah Kayu Tiga. Kalau sebelah kiri adalah jalan untuk tembus di Kayu Putih, kita ambil Kayu Tiga, kita masuk wilayah dalam. Nah, ini Kayu Tiga. Ini wilayah Kayu Tiga. Jadi kalau arah dari Kayu Putih kemari masuk wilayah Kayu Tiga. Nah, ini lorong pertama nih biasanya dulu dikenal perumahan Telkom. Sebelah kiri. Masuk ke dalam, ini kita dapat ada pertigaan. Sebelah kiri juga bisa, sebelah kanan bisa. Boleh. Sebelah kiri biasa kendaraan penumpang, auto penumpang. Nah, sebelah kanan. Nah, ini kita akan masuk kepada wilayah areal kompleks Blok C. Ya, kita turun-turun. Ini di atas itu adalah Gereja Beta Barat. Lurus ke atas yang daun sayur merah. Jadi ini lurus tanjakan ke atas, berarti itu di atasnya itu Gereja Beta Barat. Kalau kita ambil sebelah kiri, nah, kita akan melewati Lapangan Tenggara. Lapangan Tenggara. Dari Lapangan Tenggara ini juga bisa boleh melalui jalan setapak, dapat tembus di Skip. Bisa masuk ke dalam kota Ambon melalui jalan setapak lewat Lapangan Tenggara. Nah, ini kita akan segera masuk wilayah Lapangan Tenggara. Ini adalah Kayu Tiga. Kita masih berada pada posisi wilayah Kayu Tiga. Ini Lapangan Tenggara.
sebelah kiri, masuk lapangan Tenggara. Ya, disebut lapangan karena memang ada lapangan di dalam, tapi hanya untuk bisa bermain gawang mini misalnya. Oke, kita sampai di